Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Estrina. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 yang pada saat ini saya ingin mewawancarai salah satu kepala sekolah terkait tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang bertema pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu dari sekolah menengah kejuruan Katolik, yaitu dari SMK Don Bosco. Beliau bernama Bapak Domingus Huba STH MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Estrina. Apa kabar Pak hari ini? Baik, dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan kita selalu sehat ya Pak ya. Yang pada saat ini Pak, Bapak kan sudah menjabat menjadi kepala sekolah di SMK Don Bosco, yang mana sudah bertahun-tahun ya Pak ya, mempunyai pengalaman kasus-kasus di dalam sekolah. Nah, hari ini saya mau wawancarai, boleh Pak? Silakan. Iya, ada 8 pertanyaan ya Pak ya, akan saya berikan. Yang pertanyaan pertama yaitu, dalam kasus di sekolah itu kan pastinya ada problem ya Pak ya, masalah yang terkait itu baik terhadap siswa ataupun terhadap guru, bahkan ada sesama guru pun ada permasalahan gitu ya Pak. Betul. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang harus Bapak sikapi menjadi seorang pemimpin? Baik, memang dalam satu sekolah atau satuan pendidikan, khususnya di dalam latar belakang saya sebagai kepala SMK, saya melihat memang terkadang kita perlu membuat suatu sistem dalam pengambilan keputusan. Di sekolah kami, satu hal yang kami harus rumuskan bersama adalah tentang SOP, Standar Operational Procedure, khususnya dalam pengambilan keputusan dan lebih khusus dalam hal menindaklanjuti kenakalan atau ketidakdisiplinan siswa. Memang di sekolah kami sebagian besar anak-anak berasal dari orang tua yang sederhana, orang tua petani. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai permasalahan moral dan juga permasalahan khususnya kedisiplinan. Yang paling banyak memang di sekolah kami itu tindakan ketidakdisiplinan dan harus kami olah sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik bagi mereka dan tidak merugikan. Dan kita juga sebagai SMK, kita harus menyadari bahwa ketika mereka dikirim orang tua untuk masuk SMK, tujuannya sebetulnya mereka mau setelah SMK bekerja. Jadi tidak semata-mata menyelesaikan pendidikan terus melanjutkan. Nah, ini juga menjadi latar belakang kami. Nanti ada beberapa kisah yang mungkin saya bisa sampaikan tentang bagaimana kami mengambil keputusan. Nah, di SOP inilah yang menjadi kekuatan kami. Dan ini juga biasanya kami sampaikan kepada orang tua murid dalam rapat komite, sehingga orang tua murid memahami. Dan ketika anak masuk ke dalam suatu lingkungan sekolah sebagai peserta didik baru, mereka juga mendapatkan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di pengenalan lingkungan sekolah salah satunya adalah pengenalan bagaimana pengambilan keputusan jika ada pelanggaran-pelanggaran berurusan atau bermasalah dengan tata tertib. Jadi antara siswa dan pendidik mereka sudah ada pemahaman, dan antara orang tua dengan pendidik atau dengan pihak sekolah juga sudah ada pemahaman awal. Nah, disitulah langkah awal yang harus kami lakukan. Setelah itu baru kita menggunakan forum-forum seperti rapat guru untuk memutuskan tentang suatu permasalahan, bagaimana cara menindaklanjuti dan juga bagaimana cara kita untuk memutuskan suatu keputusan bagi mereka. Oke, artinya ini berarti terhadap siswa dan pihak sekolah gitu ya Pak ya. Betul. Artinya kedisiplinan, bagaimana anak ini tetap mengikuti peraturan walaupun latar belakangnya bermacam-macam ya, apalagi kondisinya yang menengah ke bawah ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya itu bagaimana pengambilan keputusan Bapak di sekolah Bapak nih, terutama di kasus di mana mereka sudah mengikuti nih peraturan yang ada, akan tetapi ada sama-sama benar nih, orang tua menginginkan anaknya belajar gitu kan, akan tetapi mengikuti
peraturan sekolah ini agak sulit. Kan kita harus memaklumi ya kondisi si orang tua itu bagaimana sih Bapak mengambil keputusan lo peraturan yang harus datang tuh 6:30 akan tetapi jarak jauh dari rumah ke sekolahnya itu sering terlambat si anak kondisinya terkadang memakai seragam pun mereka tidak rapi itu kondisinya bagaimana gitu bagaimana Bapak mengambil keputusannya pendekatannya seorang guru atau sebagai Bapak pimpinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Memang inilah permasalahan yang sering kali kami temukan. Anak datang terlambat, pakaian tidak lengkap, salah pakai seragam. Ya, nah, sering. itu seringkali menjadi suatu bahasan atau permasalahan yang terjadi secara harian. Nah, pertama-tama di sekolah kami biasanya mereka yang datang terlambat itu langsung menghadap kepada guru piket. Oke. Nah, guru piket akan mencatat alasan yang diberikan, meskipun terkadang alasannya diulang-ulang, tetapi guru piket akan mencatat itu sebagai suatu dokumentasi. Nah, setelah itu prosesnya adalah memberikan sanksi-sanksi ringan, misalnya membersihkan sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika anak itu datang terlambatnya itu mulai sering atau berulang kali, nah kita baru mulai akan memanggil peran guru wali kelas untuk memperingati anak tersebut. Nah, ketika sudah diperingati masih tetap melakukan hal yang sama, wali kelas mengajukan surat panggilan. Nah, ini bukan SP, tapi lebih pada kita mau memanggil orang tua dari peserta didik ini sehingga kita paham apa masalahnya. Betul. Mungkin juga orang tua tidak tahu, mungkin juga ada permasalahan. Betul. Misalnya saja di sekolah kami itu agak jauh dari akses jalan utama. Dan seringkali anak datang ke sekolah itu dengan motor. Betul. Nah, kadang kan di rumah motornya cuma satu, dia nganter orang tuanya pergi ke pasar dulu untuk berjualan, baru datang ke sekolah. Nah, dari perjalanan dari pasar ke sekolah terkadang ada kendala. Nah, itulah yang menjadi permasalahan yang seringkali kami hadapi. Jadi sebetulnya bagus sih orang anak itu bahwa ada suatu tugas yang mulia ya, mengantar orang tua juga untuk bekerja, untuk berjualan. Tapi ada kendala, misalnya motornya rusak, atau ada macet, ada dan lain sebagainya. Nah, itu yang seringkali kita harus ketahui. Nah, dan juga memberikan pemahaman kepada orang tua. Jadi surat panggilan ini adalah tujuannya untuk mempertemukan dari pihak sekolah ke orang tua. Terus hal yang seringkali juga kami lakukan adalah misalnya ada anak yang bajunya sering tidak lengkap atau datang terlambat atau absen dalam batasan yang lebih dari yang sudah ditentukan. Dan terkadang kalau orang tua tidak datang, kami juga harus mengunjungi rumah mereka. Jadi tugas wali kelas itu juga salah satunya adalah mengunjungi rumah mereka. Nah, selain wali kelas, kami juga meminta BK untuk bertanya, untuk mencoba mendalami permasalahan. Karena anak-anak yang kami tangani ini adalah anak-anak remaja mau menuju ke dewasa. Dan mereka masuk SMK dan dari mentalitas mereka juga merasa bahwa saya harus menjadi orang yang dewasa, orang yang mandiri. Nah, makanya itu kita perlu mendalami. Terkadang ada permasalahan sedikit, ada hal-hal sedikit itu jelas sekali dalam diri anak tersebut. Karena mereka masih, saya dapat dikatakan baru menuju kepada tingkat dewasa. Itu yang biasanya kami lakukan. Berarti langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan itu biasanya diskusi dulu ya Pak ya? Kolaborasi dulu terhadap wali kelas. Bagaimana permasalahannya, tidak langsung yang namanya anak itu dijudge dulu, tidak kan Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika saat ini Pak? Saya mau cerita tentang satu kasus yang bagi kami para guru juga agak sulit untuk mengambil keputusan. Jadi
ada anak kelas 11 dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Putri yang berpacaran dengan kakak kelasnya dari jurusan komputer. Nah, di kelas 12 sama-sama di semester genap. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berduaan di kamar, mereka ambil foto dan foto itu disebarkan di antara teman-teman mereka sendiri di grup mereka, grup WA. Tetapi teman-temannya itu menyebarkan lagi. Nah, baru dari warga ada desas-desus bahwa anak putri ini hamil dan lain sebagainya. Tetapi pihak keluarga putri itu oke-oke saja dengan hubungan mereka, tidak ada masalah. Ketika wali kelas menanyakan, oh ya wajar, mereka anak-anak muda, mereka pacaran seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kami. Yang di satu sisi kami mau melindungi juga yang putri ini, dan di satu sisi juga kita mau menindak keras anak kelas 12 yang laki-lakinya, anak kelas 12 di semester 2. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya tindakan-tindakan misalnya untuk mengeluarkan, untuk memberikan sanksi itu sangat sulit ketika sudah semester genap, semester 6 di kelas 12. Karena mereka akan mengikuti ujian sekolah dan selesai. Nah, inilah yang menjadi kendala. Akhirnya kami mencoba merembuk, bahkan mau memvalidasi apakah benar anak ini hamil atau tidak, yang anak putri ini tadi. Nah, itu saya sendiri benar-benar harus berkonsultasi dengan pihak BK, kesiswaan, guru IPAS yang notabene yang mengetahui tentang situasi dari biologis dari seorang perempuan, dan kami dan mengumpulkan semua guru-guru perempuan. Dan waktu itu ada satu usulan, bagaimana kalau kita mengadakan tes kehamilan? Tetapi kan ini kan menjadi suatu aib ya, dalam arti waduh, ngapain nih kepala sekolah mau tes kehamilan untuk putri ini? Pasti kalau misalnya ada teman yang tahu, itu pasti akan menyebar. Dan nama anak ini kalau benar bagus, tapi kalau tidak benar, wah ini akan melanggar juga. Nah, waktu itu akhirnya kami tidak jadi. Karena apa? Karena permasalahannya nanti menyebar dan anak ini akan dipojokkan, dijauhkan dari teman-temannya. Artinya tantangannya di situ ya Pak, ya. Arti tantangannya terhadap si siswa ini ya, ketika nanti ditelusuri lebih dalam lagi, anak tersebut ini yang jadi momok gitu ya. Betul. Di kelas dia gitu ya. Oh, jadi sikap si anak berarti yang termasuk ya Pak ya. Bagaimana kita menciptakan keadilan gitu kan, tapi ada rasa kasihan juga. Ada rasa kasihan. Oke. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kita juga mau melindungi privasi mereka. Dalam arti ya, kalau misalnya oh ya kita tes dan cuma anak itu yang dites. Betul. Berarti teman-temannya akan lihat, loh kenapa dia dites kehamilan? Wah, kamu sudah berhubungan atau berbuat yang tidak baik. Nah, itu kan jadi hal yang aib buat perempuan tersebut, ya, anak perempuan tersebut. Akhirnya kita saya memanggil anak itu dan menanyakan tentang hubungan mereka dan mencoba melakukan pendekatan sebagai seorang kepala sekolah, seorang bapak di sekolah, ngobrol dengan anak itu dan juga memberikan sanksi kepada keduanya. Ya, sanksinya waktu itu kami skorsing yang laki-laki. Jadi ada sanksi skorsing, tetap ada sanksinya. Kenapa? Karena untuk memberikan kesadaran bahwa perbuatannya itu salah. Tujuan sanksi seperti itu, seperti halnya peraturan hukum, kalau dilanggar berarti ada sanksi yang harus kamu lakukan. Nah, itu yang kami terapkan. Yang kedua adalah mencoba bertanya kepada anak itu secara sendiri. Tanya, ngobrol, dan kebetulan dia juga kooperatif, dan akhirnya kami juga
para guru akhirnya harus merahasiakan juga tentang hal tersebut. Meskipun foto-foto mereka, kisah-kisah mereka tersebar kakak kelas, adik kelas di antara teman-teman mereka, tapi kita di sekolah mencoba menciptakan suasana yang kondusif. Karena jangan sampai anak yang putri ini juga merasa sekolah menjadi suatu neraka lagi buat dia. Kenapa? Karena semua orang menyalahkan dia. Ya, kita mencoba menerima dia dan ya syukur dalam waktu 2 minggu, 3 minggu kasus itu mereda gitu loh. Rumor-rumor itu mereda dan lain sebagainya, dan memang ya syukur juga ternyata mereka atau anak ini tidak hamil seperti yang digosipkan oleh masyarakat di luar. Ya memang terkadang kita juga perlu ya pertama verifikasi. Verifikasi kasus, mencoba mendalami kasus tersebut. Yang kedua, selalu berusaha ketika kasus-kasus itu sensitif, berusaha untuk tidak membuka ke publik sehingga kasus tersebut, penyelesaian kasus tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena kalau sudah ada hal yang lain muncul, misalnya ada dari orang tuanya merasa tersinggung, apalagi dalam kultur budaya di sekolah kami ini, di lingkungan kami, itu gengsi itu sangat tinggi. Orang tua seperti itu istilahnya merendahkan. Iya, nah itu yang kita juga harus perhatikan. Terus komunikasi dari hati ke hati ke anak tersebut. Karena bagi saya kepala sekolah, saya merasa bahwa anak-anak ini juga akan dewasa. Toh nantinya mereka juga akan menjadi orang tua dari anak-anak mereka. Jadi kita mencoba melatih mereka untuk berpikir kritis. Nah itu yang menjadi solusi yang waktu itu saya lakukan. Baik, berarti Bapak mengambil keputusan dari rasa peduli ya Pak terhadap anak tersebut. Dari rasa peduli. Nah, ketika sudah tahu kejadian hal tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat di sekolah atau memang Bapak membuat jadwal dulu nih terhadap guru-guru terkait kasus putri ini, atau Bapak membuat prosedur dulu nih? Langkah-langkahnya, atau langsung mau eksekusi langsung nih, sudah mendengar gosip langsung Bapak temui, panggil anaknya, atau Bapak mau berdiskusi dulu dengan wali kelasnya, atau memang Bapak membuat prosedur yang lain lagi? Kalau SOP-nya saya pasti selalu memanggil wali kelas. Yang pertama wali kelas dulu. Setelah itu mencoba mengundang juga guru BK untuk melakukan interview kepada anak tersebut. Nah, di kasus yang spesial ini saya panggil semua guru perempuan, supaya sebagai guru perempuan, seorang ibu bisa mengerti, memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan bagi anak putri ini. Nah, setelah itu terus yang putranya juga kita panggil, tetapi kita pisahkan. Yang putrinya ditangani oleh guru BK, yang putra ditangani oleh kesiswaan. Nah nanti baru di-switch, ditukar. Nanti gitu lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar dua cerita yang berbeda dari dua orang ini. Bagaimana, atau cerita dari dua orang ini bagaimana? Dengan pisah. Tidak penerapan 3 restitusi ya Pak ya. Artinya pendekatan ke anak dulu nih. Bagaimana menceritakan kondisinya dari awal seperti apa gitu. Terus juga perlu diatur jadwalnya. Jangan sampai seakan-akan, kenapa? Karena kadang kan anak kita harus keluar dari ruangan kelas. Nah itu juga akan menyebabkan anak teman-temannya, kenapa kok dipanggil begini-begini? Karena kan masalahnya teman-temannya sudah tahu. Jadi kadang setelah selesai sekolah atau waktu istirahat kita panggil mereka. Jadi kita atur waktunya juga. Dan juga berkomunikasi dengan orang tua. Pihak orang tua itu penting supaya mereka tahu. Dan kita memberikan pemahaman, meskipun terkadang orang tua cenderung untuk membela anaknya, pasti. Apalagi zaman modern seperti ini, mereka selalu membela anaknya. Tapi ya kita benar-benar mendalami dan mencoba mengambil keputusan yang sesuai. Dan kalau bisa ya sanksinya itu harus benar-benar sesuai, sehingga anak itu bisa menerima dan mengakui. Karena sanksi itu bukan, jangan sampai dia protes, kenapa saya dihukum seperti ini? Iya, betul. Supaya mereka menerima dan menyadari bahwa mereka salah. Nah, jadi tadi sudah ada jadwal ya, terus mengumpulkan semua. Jadi itu langkah-langkah yang waktu itu saya lakukan. Akhirnya pengambilan keputusannya sesuai dengan peraturan sekolah ya Pak ya. Peraturan sekolah.
Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah yang membantu Bapak di sekolah? Apakah ada pendampingan selain Bapak gitu loh untuk menyelesaikan atau teman diskusi untuk menyelesaikan permasalahan si Putri ini? Oke, untuk teman diskusi biasanya saya juga berkomunikasi dengan guru agama, BK, dan terlebih dengan wali kelas. Karena saya ketika memberikan tugas kepada wali kelas, saya selalu mengatakan tolong untuk menjadi orang tua. Karena belum tentu mereka juga merasakan bagaimana kehadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Makanya saya minta mereka juga untuk kalau bisa ya kunjungan ke rumah-rumah. Toh peserta didik kami juga tidak terlalu banyak. Dalam kelas itu kita batasi dari 25 sampai 36, tidak lebih. Jadi mereka bisa memegang kelas tersebut. Dan saya coba bertanya. Dan kalau saya juga terkadang bertanya kepada teman-teman. Karena saya cukup dekat dan saya juga mengajar. Jadi saya cukup dekat dengan teman-temannya dia. Saya mencoba bertanya. Nah, ya meskipun ada yang dilebih-lebihkan, pasti namanya anak muda. Tapi paling tidak yang mereka sampaikan juga menjadi suatu masukan buat saya. Artinya tetap berkolaborasi. Tetap berkolaborasi. Walas ya, guru agama dan kita ya. Karena itu kan satu kekaitan ya Pak ya. Betul. Stakeholder di sekolah. Oke. Saya sangat banyak belajar nih Pak dengan kasus Bapak berikan menjadi seorang pemimpin, bahwasanya kan kita nggak hanya berdiri sendiri ya Pak. Betul. Ya. Artinya kan komunikasi itu harus tetap berjalan gitu terhadap, kalau saya di SD nih Pak, yang mana semua hal itu kita nggak langsung ke pemimpin tapi ke wakil kepala sekolah dulu gitu kan, yang mana memang di SD itu tidak ada bimbingan konseling, nggak ada guru BK, yaitu kita sendiri lah yang menangani masalahnya. Setelah kita wawancara, Pak, diskusi, banyak hal yang saya dapatkan, pembelajaran. Ketika kita sudah diskusi nih Pak, apa sih yang Bapak petik dari problem dilema etika dan rujukan moral yang sudah kita diskusikan pada saat ini? Oke, baik. Pertama-tama memang dalam mengambil keputusan kita bukan hanya berpihak kepada aturan. Aturan itu memang penting, dan itu yang menjadi pedoman, istilahnya yang menjadi kerangka dari dalam satu tubuh, satu instansi. Tetapi pendekatan secara manusiawi itu juga penting. Karena apa? Karena biasanya yang kita tangani itu bukan sekedar masalahnya selesai, anak itu kena sanksi, anak itu kapok, tidak seperti itu, tapi efeknya nanti. Misalnya saja ketika saya mulai dari sejak saya oke, kita berikan sanksi, tapi untuk mengeluarkan kita harus berpikir dulu. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah dimasukkan orang tuanya ke SMK loh, nggak dimasukkan ke SMA. Kenapa? Kita masih menganggap SMK aja lah, karena mungkin kamu nakal, karena mungkin kamu nggak mampu, kalau kamu banyak hal, banyak minusnya. Nah, oleh sebab itu makanya kami juga melihat hal tersebut, bahwa di latar belakang dari mereka sendiri, mereka sudah seperti ya dalam tanda kutip ya, maaf juga mengatakan ini kelas 2 gitu loh. Nah, tapi kita melihat bagaimana mereka juga nantinya akan masuk ke dunia kerja, bekerja, dan dituntut juga oleh peraturan. Makanya kita harus coba untuk menekankan kedisiplinan, menekankan juga prinsip-prinsip yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, pentingnya juga komunikasi. Nah, itu yang menjadi kunci dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan. Jangan sampai kita hanya mendengarkan satu pihak, tapi kita tidak mendengarkan pihak yang lain. Dan dalam hal instansi, kita harus punya satu suara. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan. Jadi, sebagai pemimpin, kita bukanlah yang mengambil keputusan terakhir, tidak. Tetapi yang memvalidasi atau yang menguatkan apa yang sudah menjadi keputusan dari sekolah. Dan memang terkadang berat, tetapi ya kita mencoba untuk melihat hal tersebut. Kadang juga saya sendiri ketika
keputusannya harus mengeluarkan anak ini saya juga berat, tetapi ya karena ini sudah menjadi keputusan kita dan sudah menjadi satu tanggung jawab kita, dan kita selalu percaya bahwa kepala sekolah juga adalah seorang pendidik dan kita semua seorang pendidik. Keputusan kita adalah keputusan seorang pendidik. Itu oke. Terima kasih banyak. Luar biasa nih, saya ambil kesimpulan nih Pak. Dari tadi kita ngomong ada satu kata atau satu kalimat, satu kalimat yang saya dapat dari Bapak, bahwasannya seorang pemimpin adalah memvalidasi keputusan. Betul. Dalam permasalahan. Artinya kan nggak yang langsung kita ambil, tapi mendengarkan semua permasalahan, baik itu dari guru, walas, atau BK, baru Bapak lah yang memvalidasinya. Oke, terima kasih Bapak Dominikus. Sama-sama, terima kasih Bu Estrina. Yang mana Bapak ini sekolahnya jauh sekali ya Pak ya, dari Sumba, NTT loh. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terus semangat dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Kami CGP Angkatan 9. Saya Andriani dari SMP 9. Ini Bu Vina, teman saya dari SD Pinang Ranti 07 dan Ibu Maria dari SD Susutanto 07 pagi. Kebetulan juga di dalam bimbingan Ibu ya Bu ya, Bu Maria. Kami kesini ingin mewawancarai Ibu dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai CGP dalam modul 3.1 yang berisikan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam hal ini kami mungkin harus menggali ya Bu ya, informasi dari kepala sekolah yang dalam sudah sering melakukan pengambilan keputusan gitu Bu. Jadi mungkin kami akan mengganggu waktu Ibu untuk meminta pengalaman Ibu, berbagi pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah. Bisa ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke, baik. Dalam hal ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak memberatkan Ibu. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi hal tersebut, ya, kita berada langsung di lapangan. Jadi kalau misalnya identifikasi kan, karena saya di sini pimpinan, maka berdasarkan laporan-laporan dari para guru. Jadi ketika para guru melaporkan hal-hal yang terjadi di lapangan, itu menjadi indikator saya dalam hal pengambilan keputusan. Jadi saya rasa yang dialami oleh kepala sekolah ya, sebelum naik kepala sekolah mungkin dialami juga oleh Bapak Ibu guru. Ya kan, nggak mungkin kan ngambil keputusan langsung ke kepala sekolah, betul nggak? Pasti ada dilema juga kan di masing-masing tuh. Nah, biasanya kalau untuk indikatornya sendiri, indikator tadi ya, itu kalau itu mungkin kalau di Sukarno 7 pagi sudah di luar batas kemampuan Bapak Ibu guru, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang sampai ke sini, dalam arti harus gimana nih Bu, nggak ada. Jadi di level guru udah tuntas, jadi hanya laporan yang indah-indah aja. Jadi ketika saya menyampaikan gimana indikatornya, kalau diri gurunya udah baik-baik aja, kita nggak perlu ada intervensi kan. Jadi bukannya menyelesaikan, malah diungkit-ungkit, malah nggak ibarat luka dikasih air garam lama kan ini kalau udah dikasih obat ya udah gitu. Kalau bisa jadi jadi indikatornya kalau misalnya dari gurunya fine aja, kemudian tidak ada laporan dari orang tua dan anak-anak juga aman-aman saja, saya rasa sudah cukup bagus sekolah tersebut gitu. Jadi kalau dibilang indikator selama kita baik-baik aja ya. Baik, pertanyaan kedua mungkin disampaikan Bu Vina. Silakan. Ini kita lanjut ya Bu ya. Yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Kalau di Soekarno 7 pagi ini kami mengambil satu hal sikap musyawarah untuk mufakat. Itu pasti. Jadi apapun keputusan yang dilontarkan oleh kepala sekolah itu diketahui oleh guru. Jadi kalau misal dua-duanya memiliki dua kebajikan, yang mana nih prioritasnya? Yang pasti saya udah ngomong kepada Bapak Ibu guru, kami kumpulkan dalam briefing, kami sampaikan ini ada hal yang seperti ini, apa yang kita lakukan. Nanti kita musyawarah untuk mufakat. Nanti kalau dalam musyawarah untuk mufakat ini, musyawarah ini, kita nggak pakai voting, kita memang berdasarkan aturan-aturan. Jadi jangan sampai kalau voting kan atau yang lebih baik terus ada alasan-alasan masuk akal dianggapnya benar-benar saja. Tidak seperti itu, harus ada aturannya. Jadi kalau misal udah sesuai dengan undang-undang, udah sesuai dengan kementerian, kemudian juga dari dinas, kemudian pemberitahuan dari surat edaran, maka itu yang kita ambil sebagai dasar. Jadi dua-duanya kebajikan, tapi kalau udah kuat isinya, udah ada dasar hukumnya, kita ambil yang itu. Contohnya, pasti ada contoh ya. Contohnya kalau misalnya kita data di ruang gitu ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan misalnya kelulusan lah ya, kelulusan. Nah, kelulusan ini kan memiliki nilai kebajikan kan, ya nggak? Kebajikan semua kan, bagi peserta didik, orang tua, guru. Nah, sekarang dilemanya ini bagaimana nih kecenderungan sekolah? Kita lihat dong aturannya, ya, dasar hukumnya, bagaimana diperbolehkan atau tidak. Ternyata diperbolehkan dengan catatan seperti ini, kita ambil itu, gitu. Jadi semuanya dapat, tapi satu nih, ada dasar hukumnya. Dan apapun yang kami sepakati itu semua guru tahu. Jadi musyawarah untuk mufakat itu ada di Soekarno 7 pagi. Apapun hal yang kecil pasti saya sampaikan kepada guru-guru. Kelihatannya remeh ya Bu Dina ya, tapi selalu diomongin. Memang kelihatannya kok gini aja Kak, Bu Ruru kayaknya ngambil apa-apa diskusi, tapi saya rasa ini pembelajaran buat para bapak ibu guru bahwa mereka harus mengetahui apa yang terjadi saat ini dan bagaimana cara penanggulangannya, karena setiap orang akan menyampaikan pendapat. Jadi tadi musyawarah untuk mufakat. Lanjut. Terima kasih ya. Baik, lanjut ya Bu. Pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, musyawarah mufakat. Tapi memang sebelum saya ke musyawarah, saya diskusi dulu sama guru senior. Kita punya guru senior, apalagi kan calon pimpinan yang masih muda-muda ya. Nah, sedangkan di sekolah kan kita ada yang berbeda jaraknya. Kita jangan menganaktirikan atau mengabaikan yang guru senior, karena tidak memungkiri mereka memiliki pengalaman ya, pengalaman yang belum tentu kita sudah dapat. Jadi saya biasanya akan diskusi sama guru senior. Kemudian kalau berhubungan dengan kesiswaan ya, misalnya berhubungan dengan orang tua dan sebagainya, saya ke operator ya, uang dapodik, minta datanya. Nah, saya berhubungan dengan itu, kami diskusi bagaimana ini juga. Jadi masukan-masukan dari mereka dijadikan sebagai bahan untuk ketika musyawarah tersebut. Yang pasti satu, komunikasi dengan guru senior ya. Kalau misalnya guru senior menjadi wakil kepala sekolah, itu poin yang sangat baik. Tapi kalau wakil kepala sekolahnya lebih muda, diajak ke wakil kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai kita ada di satu instansi, ada kepala sekolah, ada waka ya, tetapi diabaikan wakanya. Itu kesalahan terbesar, karena satu sekolah waka dan kepala sekolah harus seiring sejalan. Gitu. Jadi tadi ya, apa langkah-langkahnya ya? Langkahnya pasti pertama tadi diskusi dulu, menyampaikan ini kepada waka atau guru senior, kemudian diambil hal-hal yang berhubungan dengan apa yang mau dipecahkan, itu bisa dari operator atau dari
orang tua ya, kemudian baru kita lempar ke ruang guru, ke rapat untuk musyawarah dalam mufakat. Saya lanjutkan ya Bu ya. Iya, silakan. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif itu ketika Bapak Ibu guru menyampaikan ide-idenya. Karena satu kepala itu nggak cukup, harus banyak ide dan banyak pengalaman. Jadi kalau semakin banyak Bapak Ibu guru menyampaikan ide-ide dalam hal pengambilan keputusan, kita kan bisa memilih mana yang terbaik, ya nggak? Tapi kalau hanya satu orang, one man show aja, jangan yang terbaik kita. Padahal banyak yang baik-baik. Jadi kita ambil nih, oh ini idenya dari Bu Rina apa, dari Bu Ayu apa, dari Pak Iqbal apa, dari Waka apa, dari guru-guru yang lain apa. Kita ambil, terus nanti kita rangkum nih. Terus saya punya ide begini. Seandainya misalnya mirip-mirip, tinggal dijadikan narasi yang baik. Jadi itu fungsinya kita berkelompok ya, ada di instansi dengan guyup, ada diskusi. Jadi apapun yang kita sampaikan keluar ke orang tua itu biasa udah digodok di dalam ruangan itu. Udah yang ini kayak begini, nanti ini kayak begini Bu, ini begini Bu. Ini gimana? Saya kayaknya ini bagaimana Bapak, cocok nggak? Kayaknya nggak ini deh. Jadi ada diskusi dan itu memang butuh waktu untuk kita bisa terbuka. Karena ini hubungannya dengan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Karena saya tipenya langsung dia, kalau saya nggak cocok langsung saya omong ya gitu. Tapi ketika dia sesuai cocok, walaupun nggak cocok, misalnya dia nggak cocok nih, saya ngomong. Tapi nanti beberapa waktu kadang-kadang saya manggil lagi ya, lalu direvisi gitu loh. Karena kan kita semuanya berjalan berproses. Jadi ya tadi itu ya, kita ambil teman-teman di kelompok di musyawarah itu, insya Allah dari hal-hal yang baik kita ambil yang terbaik. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Silakan. Ini pertanyaan yang ke-6 Bu. Betul. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau ada sesuatu hal, kalau bisa diselesaikan saat ini juga. Jadi nggak ada nunggu nanti aja. Hari ini dapat sesuatu hal yang masalah gitu ya. Kalau bisa hari ini diselesaikan. Adapun prosesnya itu pasti ada prosesnya. Ya, prosesnya misalnya kita dengarnya contohnya apa Bu Rina? Contohnya misalnya kita baik-baik aja sih. Jadi hal-hal misalnya anak jatuh ya. Ini misalnya ya. Misalnya anak jatuh. Nah, ketika anak jatuh ya, pertama kali kemana ya? Yang bercanda ya, yang bercanda. Nah, ketika bercanda langsung itu kan suatu hal yang baru kan, sebuah dilema gimana nih pengambilan keputusannya. Nah, guru tersebut langsung menghubungi kepala sekolah. Karena memang saya sampai gini, kalau misalnya Bapak Ibu ragu dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, langsung hubungi saya. Jadi langsung hubungi, karena apa? Muaranya nanti akhirnya sekolah juga kalau ada apa-apa. Makanya ketika menghubungi saya, kalau berhubungan dengan hal yang jatuh, luka, saya langsung sarankan apa? Ke puskesmas, ke dokter, ke tempat terapis. Kalau luka urut itu segala terapis kan ya. Nah, jadi langsung kemudian hubungi orang tua. Gitu. Jadi yang pertama lapor ke kepala sekolah, ya. Kemudian langsung sambil berjalan dengan eksekusi kita menghubungi orang tua. Karena orang tua harus tahu. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itu wajib itu tuh. Kepala sekolah diketahui, kemudian mengetahui juga memberikan saran ya. Nanti kita ambil keputusan, oke, sekarang langsung ke puskesmas dijahit gitu. Langsung nanti orang tua datang ke sana udah rapi. Dan kita udah punya konsep di sini peraturan, kalau misalnya anak luka, anak capek, pusing, guru harus nganter. Jadi anak jangan dibiarin pulang sendiri. Misalnya Bu pusing,
panggil orang tuanya nggak bisa, kita yang antar ke rumah. Itu. Jadi itu konsep ya. Jadi konsep bahwa anak terlindungi di sekolah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan kecerobohan mereka dalam hal tahu luka segala macam, kita harus sigap. Karena memang yang namanya musibah ya, lari, gak ada yang nyenggol, gak ada jatuh, ya nggak? Lagi jalan, lagi megang gitu, kesleo, ada aja emang. Ya, seperti itu. Jadi ada prosedurnya seperti itu. Diketahui oleh kepala sekolah, diketahui oleh orang tua, ambil tindakan agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya hubungannya dengan luka tadi, bisa ke puskesmas, bisa ke terapis ya. Kalau bisa urut kayak keseleo kan ke terapis tuh. Kemudian ya seperti itu. Jadi cepat dan tepat ya. Tepat, nggak boleh dilama-lamain. Seandainya nih ya, Miss diam di kepala sekolah ini ya. Karena saya memberikan konsep kepada Bapak Ibu guru ya. Apapun yang terjadi di sekolah jangan ditutup-tutupi. Karena pada akhirnya akan diketahui oleh kepala sekolah. Gitu sih konsepnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ngomong aja. Adapun nanti pelaksanaannya nggak taunya saya ngomongnya ini harus begini dia gini, nanti oke, buat narasi. Nah ketika ada kejadian harus buat narasi ya. Jadi ada alur kejadian itu harus ada pada hari ini tanggal segini, ini kejadiannya ini, jangan kejadian udah. Nanti ketika orang tua datang tanda tangan tuntas. Jadi dikatakan selesai jika sudah ada ijab kabul orang tua berupa tanda tangan. Oke. Lanjut ke Bu. Tadi kan terkait dengan kasus si anak yang bermain ini ya Bu. Akhirnya kan kita dibawa dan tanggung jawab oleh sekolah. Apakah ada tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu? Sebelum melakukan itu ada tantangannya? Ya, tantangannya itu mungkin setiap orang ada rasa kecemasan. Nah, kecemasan ini bukan dimiliki oleh kepala sekolah, mungkin guru bersangkutan, juga anak tersebut, juga orang tua. Nah, kecemasannya yuk sama-sama kita ikhtiar dengan pergi ke berobat tadi. Itu bagian dari proses. Kemudian kita tanyain, udah sampai mana, udah lebih baik atau belum. Kalau belum, yuk sama-sama ke sana lagi. Jadi pasti ada rasanya bohong kalau misal kita tenang-tenang saja. Pasti ada rasa iya gimana tetap oleh karena kita berdoa juga, kita ikhtiar juga. Tentu saja juga ya semoga kita anak ini baik-baik aja. Dan itu kejadian itu kita sampaikan pulangnya tuh di forum. Jadi semua orang tahu, semua guru tahu. Yuk kita jadikan ini sebagai pembelajaran. Yuk sama-sama kita jangan sampai ini ada lagi di sekolah kita, kejadian berulang lagi. Jadi kami sampaikan. Jadi hal-hal yang kayak gitu, jadi nggak ada yang ini kelas ini ya, nanti jangan kasih tahu ya, nggak ada. Kalau udah dia langsung dijembrengin lah bahasanya. Tapi memang mungkin ada, saya nggak tahu ya, tapi sampai saat ini sih guru-guru mendapatkan ini sebagai suatu kebaikan ya, karena ini pengalaman yang bisa diwaspadai buat guru yang lain. Itu sih Bu Rina. Jadi ikhtiar dan doa, dan tentunya satu lagi komunikasi. Itu penting banget ya. Kalau dilangkahi orang tua marahnya lebih lagi nanti. Komunikasi, doa, ikhtiar. Jadi mengurangi asumsi orang luar yang enggak ya, yang kita harus transparansi tadi. Komunikasi, orang tua kita sampaikan begini, sebelumnya kegiatannya bagaimana, aku bahasnya keurutan tuh ya, langkahnya apa sih, kalau misalnya itu ini bukan poin-poinnya, jadi urutan kejadiannya, urutan kejadian itu kita sampaikan, kronologisnya itu kita sampaikan. Jadi ketika kronologisnya anak orang tua juga udah tahu, anak juga udah memahami, juga tahu, insya Allah aman. Itu komunikasi. Yang pasti satu, guru tuh nggak boleh marah.
Ya, itu Bu yang harus belajar ya Bu ya. Masih kadang-kadang ada emosinya ya Bu. Saya yang jadi guru Bu. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang pasti di sini semua guru-gurunya saling menguatkan ya. Jadi akhirnya kita mudah dalam pengambilan keputusan. Orang tua, guru di sini saling support. Jadi apapun yang kita sampaikan tuh jadi diterimanya dengan baik-baik aja. Jadi nggak ada, wah ini ada di gudang di balik batu nih udah ada bawang, nggak ada. Semuanya apa yang disampaikan oleh sekolah karena kami udah biasa hal yang seperti ini, jadi kayaknya jadi yang nikmat aja. Jadi kalau siapa faktor yang bisa mempengaruhi ya guru-guru mempengaruhi, orang tua mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, pengalaman juga. Yang pasti semua harus ada dasar hukumnya. Itu sih yang penting, dasar hukumnya. Karena kalau udah dasar hukumnya nggak bisa digoyang sama yang lain. Kita udah punya apa? Pegangannya itu. Sama tadi tuh urutan kejadian, kronologis, catatan itu penting banget. Dokumentasi, jangan lupa dokumentasi. Bukti ya Bu. Bukti bahwa kita kalau misalnya ada masalah datang orang segala macam, sekarang udah datang menunjukkan bahwa kita baik-baik aja kan, salaman, dokumentasi, foto cekrek, nah itu kan bagian dari proses kan gitu. Jadi kalau saya rasa sih faktor itu guru kami saling menguatkan di sini. Jadi kalau ada masalah kita saling berbagi aja. Lanjut ya, Bu Fina sebenarnya. Oh iya, ini pertanyaan terakhir belum. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan keputusan dilema etika itu? Ya. Pembelajaran bahwa ternyata apa yang kita ambil sebagai keputusan semuanya berdampak. Dampaknya itu luas. Sebagai kepala sekolah itu dampaknya bukan hanya kepada peserta didik, tapi kepada orang tua, kepada guru, kepada lingkungan, kepada atasan, itu berdampak. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan memang harus hati-hati, tapi harus cepat dan tepat. Karena kalau dientar-entar udah selesai, udah istilahnya terlambat. Nah kita harus cepat tepat. Dan untuk pembelajaran yang saya alami di sekolah 7 pagi, itu lingkungan itu support di sini. Itu mempengaruhi dalam percepatan pengambilan keputusan. Karena ketika kita ingin mengumpulkan orang, kita tinggal WA aja. Pukul sekian, kumpul di sini ada kegiatan yang anggaran, datang itu semuanya. Ibu lihat sendiri kan, rame kan, gitu. Artinya rame itu dalam arti mereka stay on, gitu. Kooperatif ya. Kooperatif. Jadi alhamdulillah, mungkin saya bersyukur sekali ya. Di sini dalam kondisi baik-baik, semua orangnya juga bisa diajak kerjasama, sehingga pembelajaran yang saya dapat adalah satu, komunikasi, kedua, memanusiakan hubungan. Artinya hubungan saya dengan teman-teman bukan sebagai atasan bawahan, tapi memang kita sebagai rekan kerja, teamwork ya gitu. Jadi pembelajaran yang ketiga, bahwa semuanya guru, semua belajar, semua kita bisa ngambil. Di sini ada yang ahli-ahli di sini. Di sini ada Bu Yayu yang pintar Excel, pintar dalam hal macam-macam lah ya. Kemudian Pak Iqbal yang bagian IT-nya, Pak Bobi yang bagian IT juga. Terus ya ada apa namanya, Bu Rina yang gercep gitu. Terus ya ada pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh ini. Semua memiliki topik kebisaannya masing-masing yang memperkaya saya dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal pembelajaran. Jadi kekayaan keragaman dari yang ada di sekolah ini ya menjadi pembelajaran bagi saya, bahwa
keragaman ini bisa menjadi satu dalam membuat pengambilan keputusan, sehingga hasilnya, dampaknya bisa bermanfaat buat yang lainnya lebih besar lagi. Itu sih. Yang nambah nggak? Boleh. Menurut saya ya Bu, dari apa keputusan-keputusan yang Ibu ambil, akhirnya membuat Ibu jadi lebih bijaksana ya Bu. Amin. 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 Iya, seperti itu ya Bu ya, insya Allah ya Bu. Ya. Tapi memang kalau mungkin dalam diskusi gini, mau biasa kita biasa aja. Baik, Bu, Ibu terima kasih banyak, rentetan soal sudah kami tanyakan dan Ibu sudah jawab dengan begitu apa ya, begitu luas begitu menambah wawasan kami lah ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan ataupun sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tadi yang apa Ibu sampaikan bisa jadi bekal kami, pelajaran buat kami ke depannya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.